Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waza TV. Hari ini saya kembali dalam segmen pendidikan sebagai solusi menjaga moral bangsa. Dan telah hadir bersama saya hari ini adalah Ustadz Romli. Beliau adalah pembina yayasan sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin STIU Al-Mujtama Pamekasan. Apa kabar Ustadz? Baik, terima kasih Ustaz Aziz. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz Aziz. Dan bagaimana pekerjaan, lancar Ustaz? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Pemirsa, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan isu yaitu tentang seorang mahasiswi yang minum racun di atas kuburan orang tuanya disebabkan depresi akibat perbuatan-perbuatan yang terlarang, dan ini menggambarkan bahwa kasus-kasus serupa yang menimpa remaja kita itu banyak. Nah, bersama kita ini Ustadz Romli, kira-kira ini Ustadz, apa penyebabnya ini Ustadz? Banyak faktor lah. Banyak faktor orang sampai melakukan hal yang apa ya, Di luar dugaan. Di antara faktornya adalah lemahnya prinsip dalam menjiwai konsep pendidikan yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Lemahnya iman masuk dari bagian itu. Karena Al-Quran sudah memberikan pembelajaran terhadap kita sekalian, terhadap kita semua. Dan ini bagi generasi akademisi tentunya ini perlu disampaikan kepada masyarakat secara umum. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayat. Dari ayat itu sudah memberikan gambaran yang begitu luas. Ya. Kalau dikaji secara luas, sangat luas. Tetapi kalau dikaji secara gambaran secara khusus, secara kecil, skala kecil, ya bisa saja dia hanya menyikapi bahwa kita disuruh menjaga diri kita sekalian dan keluarga dari api neraka. Jadi pemahamannya disuruh ketika ada api neraka disuruh lari, pindah. Penafsiran instannya itu. Penafsiran instannya. Padahal tidak seperti itu. Pembelajaran yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sudah memberikan pemahaman yang begitu luas. Disuruh jaga dari api neraka itu, dari api kita sekalian dan diri kita beserta keluarga disuruh jaga dari api. Beliau sudah memberikan gambaran umum di lain ayat. Seperti halnya beliau sudah memberikan, ini ada keterkaitan juga dengan prinsip pendidikan sebagai solusi memperbaiki moral akhlak. Allah berfirman dalam surah Al-Asri yang berbunyi wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di surah tersebut Allah sudah memberikan gambaran secara umum juga, tetapi perlu penerjemahan yang begitu luas, umum di sana. Jadi Allah bersumpah di surah tersebut demi masa, demi waktu asar, ada yang mengartikan seperti itu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam prinsip kategori rugi. Kecuali 3 kelompok yang tidak rugi. Pertama, amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dibarengi dengan perilaku amal soleh. Pertama ini. Jadi iman kita boleh dimantapkan, tetapi tidak hanya cukup itu berpangku tangan pada keimanan itu saja. Perlu dibarengi dengan amal soleh. Seperti apa yang dikutip dalam ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu
ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, artinya amal soleh itu sebagai media untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga dari api neraka. Jadi amal soleh itu ya macam-macam. Ada diaplikasikan dalam bentuk ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti yang sudah menjadi kebiasaan umum. Salat, puasa, zakat, ya. Terus ibadah ghairu mahdhah ya termasuk diantaranya saling menasihati, terus saling memberikan penyadaran. Jadi kalau semua yang berpotensi bernilai kebaikan. Ya. Terus yang kedua, orang yang tidak masuk kategori rugi itu orang yang sering saling memberikan nasihat tentang kesabaran. Jadi bagaimana kita menghadapi ujian dalam menjalani kehidupan. Itu dikasih pemaparan tentang ya namanya orang hidup ya seperti ini. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Karena tanpa adanya kita dihidupkan oleh Allah, tentunya kita tidak bisa menjalankan roda kehidupan. Karena kita dianggap bisa menjalankan roda kehidupan, maka oleh Allah dihidupkan kita ini. Sehingga sampai diberikan potensi akal, terus potensi ini diberi bekal oleh Allah, sehingga bagaimana dengan akal kita sekalian. Terus yang ketiga, watawassaw bil haq, saling memberikan nasihat tentang kebenaran. Artinya supaya istiqomah. Ya, jadi kebenaran bahwa sholat seperti ini, zakat seperti ini, puasa seperti ini. Kalau kita tidak sholat, maka ancamannya seperti ini. Kita tidak zakat, maka ancamannya. Banyak orang-orang yang sudah terdahulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, orang yang enggan mengeluarkan zakat, seperti Qarun. Sampai saat ini menjadi legendaris. Menjadi legendaris sampai saat ini. Kalau nemu barang dia dianggap harta karun. Dia legendarisnya di situ. Sehingga saya punya kesimpulan bahwa pendidikan sebagai jalan keluar memperbaiki moral anak bangsa saat ini, prinsipnya ya ayat tadi itu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Artinya dari ayat itu kemudian dilembagakan menjadi sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu berfungsi untuk memberikan pemahaman, keyakinan dan ketakwaan yang benar. Kemudian peserta pendidikan itu dia menjalani kebiasaan-kebiasaan amal soleh sehingga bisa dibawa di dalam kehidupannya. Seperti sholat. Jadi dia tidak hanya sholat di pondok, tapi juga ketika selesai dia tetap harus menjaga sholat. Yang kedua, dia diminta pakai kerudung. Nanti di luar pondok juga pakai kerudung. Begitu juga dilatih beramal soleh, tidak hanya dia beramal soleh di dalam pondok, tetapi amal soleh itu dibawa keluar pondok. Ya, terima kasih Ustaz. Ini perbincangan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.